Shalom Midweek Worship Community. Shalom. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara yang pasti memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara siap menyembah Tuhan? Amin. Let's worship Him. Bersama Tuhan semua
akan segala perkara. Biarlah Tuhan kami tidak membatasi pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi di tahun ini Tuhan, biarlah kemenangan demi kemenangan akan dicapai oleh setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Biar kami boleh terus semakin dekat, semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Biar kami tidak meragukan Tuhan Yesus akan kuasa Allah itu terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa boleh mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Biar hati dan pikiran kami tetap bisa fokus sama Tuhan. Biar kami juga tetap berjalan sesuai dengan arahan firman-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap Midweek Worship Community. Biar Tuhan Yesus, firman Tuhan itu akan berkuasa, yang mengadakan mujizat, yang akan mengadakan pemulihan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang jadi kekuatan buat kita semua. Yang akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Yap Setiawan. Enjoy his word. Shalom, salam kepada seluruh pemirsa MWW. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada saat ini. Nah, pada saat ini kita menyadari bahwa kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dan kita mungkin merasa bahwa hari-hari kita itu terasa sukar dan sulit. Ada kita melihat bencana alam terjadi di mana-mana. Mungkin juga banyak yang mengalami kelesuan ekonomi. Anda bekerja, duitmu tidak bisa berputar. Dan tidak sedikit loh, dari antara jemaat orang Kristen yang terjerat utang, terjerat pinjol, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak bisa membayar. Atau mungkin hari-hari kemarin Anda terkena masalah dalam rumah tanggamu. Engkau seringkali cekcok, gegeran antara suami istri, orang tua dan anak-anak, saling bertengkar satu sama lain. Nah, bahkan tidak sedikit dalam masalah rumah tangga itu terjadi perselingkuhan. Bukannya yang laki-laki, yang suami yang selingkuh. Seringkali juga istri-istri pun tidak mau kalah ikut selingkuh. Dan lebih menyengsarakan lagi, rasanya masalah-masalah itu tidak ada jalan keluarnya. Dan kita mungkin sudah berusaha. Kita mungkin sudah menunggu lama sekali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tapi sampai hari ini kau merasa tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan. Tidak ada mujizat dan tidak ada kesembuhan. Akhirnya banyak dari antara orang Kristen yang mengalami putus asa dan tidak lagi punya pengharapan kehidupan ini. Hidup rasanya menderita, hidup rasanya sedih, sukar dan berat. Dan merasa banyak orang Kristen itu tidak punya gairah hidup lagi. Mereka tidak kuat berjalan dalam jalan hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, ada juga orang Kristen yang akhirnya bunuh diri. Menggantung diri di bawah pohon tomat. Tomatnya yang mati. Atau mungkin juga minum baygon rasa ceri. Dipikirnya enak. Tapi ternyata tetap pahit. Bahkan menimbulkan penderitaan kekal selama-lamanya. Saudara, mengapa? Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa kuat menghadapi tantangan hidup ini? Sebab mereka sudah sangat lama menunggu pertolongan Tuhan. Mereka sudah sangat lama menantikan pembelaan dan berkat Allah. Tapi rasanya sangat lama pula semuanya itu tidak datang-datang. Namun puji syukur kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berkata kepada Anda semua bahwa sekalipun mungkin saat ini engkau mengalami kesukaran. Sekalipun sekarang ini engkau mengalami kesulitan. Tapi nanti pasti akan tiba waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Oleh karena itu kita belajar kebenaran ini dari kitab Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya membacakannya. Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit.
Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Puji Tuhan. Nah saudara, kisah yang kita baca ini terjadi sesudah masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu kerajaan Yehuda sudah hilang ditelan oleh Babel. Yerusalem dan Bait Allah pun sudah dirobohkan. Dan orang-orang Yahudi dibuang ke Babel sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. Tapi Tuhan juga berjanji melalui Yeremia bahwa 70 tahun setelah mereka terbuang ke Babel, maka orang-orang Yahudi akan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Saudara, sebagai bangsa buangan, orang-orang Yahudi, mereka ini hanya dijadikan budak di negeri orang. Yang namanya budak bisa diapa-apakan. Mereka hanya punya kewajiban dan tugas, tidak punya hak. Karena itu, mereka tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari tindasan bangsa Babel. Lalu juga dari cengkraman kerajaan Media Persia. Rasanya bangsa Israel ini tidak mungkin bisa lepas dari jajahan seumur hidupnya, bahkan selama-lamanya. Rasanya bagi mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipulihkan dan sudah tidak ada jalan pulang lagi untuk kembali ke Yerusalem. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang ajaib, yang tidak terduga-duga yang sedang terjadi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada geledek. Tahu-tahu Raja Kores mendekretkan suatu perintah bahwa semua orang-orang Yehuda atau orang-orang Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah. Bahkan seluruh rakyatnya harus memberikan emas perak mereka kepada orang-orang Yahudi sebagai bekal untuk mereka pulang dan modal untuk membangun Bait Allah. Sudah lihat apa yang kelihatannya mustahil, apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi, sekarang bisa terjadi. Apa yang sebelumnya hanya dianggap sebagai mimpi, sekarang bisa menjadi kenyataan. Saya yakin waktu mendengar atau membaca dekret itu, orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Media Persia, mereka bersorak-sorai, mereka menangis terharu, mereka tersungkur, mereka memuji Tuhan, menyembah Allah, mereka meniup sang nafiri, sangkakala dan shofar, mereka bergirang luar biasa. Sudah lihat, apa yang terlihat mustahil bagi manusia bisa terjadi bagi Allah. Kalau Tuhan sudah berfirman atau Tuhan sudah berjanji, maka firman-Nya itu pasti jadi. Entah bagaimana caranya, maka apa yang dijanjikan Tuhan kepada Anda dan saya, entah itu mungkin pertolongan Tuhan, entah itu mujizat, entah itu berkat, entah itu mungkin pembelaan atau pemulihan yang sudah Tuhan janjikan kepada Anda, itu pasti akan tergenapi. Sekalipun harus menghadapi orang yang berkuasa dan keras seperti Kores, tapi Tuhan mampu mengatasi orang-orang yang sekeras Kores. Orang Israel mungkin putus asa kalau harus berhadapan dengan Raja Kores ini. Jangankan mau bicara kepada Raja Kores, mau menghadap Raja Kores saja, mungkin kepala sudah gelundung lebih dulu, hilang nyawa. Mustahil mau ketemu raja, apalagi mau minta sesuatu. Apalagi bangsa budak minta kemerdekaan. Tidak mungkin, saudara. Tapi kalau Tuhan mau memaksa manusia, maka tidak ada manusia yang bisa bertahan. Sekeras-kerasnya hati manusia, maka Tuhan sanggup untuk menghancurkannya. Setegar-tegarnya leher orang yang tegar tengkuk, tapi Tuhan mampu untuk menekuknya. Saudara, dan selanjutnya kita melihat di sini bahwa Tuhan sudah berfirman kepada orang-orang Yahudi melalui Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Dan ternyata apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu betul-betul tergenapi, betul-betul terjadi. Sebab itu saudara, dalam situasi apa saja yang kau alami, mengapa kau harus takut? Mengapa kita harus gentar? Secara akal, mungkin orang-orang Israel akan ketakutan. Mereka pada waktu itu gemetar di bawah penindasan bangsa Babel dan juga bangsa Persia. Secara logika, mereka mungkin merasa putus asa. Melihat masa depan mereka yang suram. Melihat hari depan mereka yang gelap. Tapi ketika mereka memegang janji firman Tuhan dan percaya kepada nubuatan Tuhan melalui Nabi Yeremia, maka mereka bisa tetap kuat.
mereka bisa tetap tegar, dan yang paling istimewa, mereka bisa mengalami janji firman Tuhan tersebut. Itu sebabnya saudara, kalau Anda dan saya memegang firman Tuhan, maka engkau pasti tidak akan gentar dan takut. Asalkan kita benar di hadapan Allah, maka yakin percayalah, setiap janji firman Tuhan yang sudah engkau dengar dan yang engkau imani itu pasti akan kau alami. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Janji Allah itu ya dan amin. Allah tidak pernah ingkar janji kepada umatnya, termasuk kepada Anda. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji untuk membela umatnya yang dalam keadaan yang lemah, maka Tuhan pasti akan melakukannya. Kalau Allah sudah berjanji untuk memulihkan keluargamu yang berantakan, maka Allah pasti akan mengerjakannya. Karena itu saudara, kita semua harus yakin dan percaya akan janji kebenaran firman Allah. Setiap kata-kata Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Kata-kata Allah pasti akan menciptakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita yang mempercayai Dia. Waktu menciptakan dunia ini, Tuhan hanya mengucapkan kata-katanya saja. Dan apa yang diucapkan Tuhan itu terjadi begitu saja. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hanya karena kata-kata firman Allah. Oleh sebab itu saudara, kalau Anda memegang apa kata firman Tuhan, maka engkau akan mengalami pertolongan yang tidak ada menjadi ada. Dari kesembuhan yang tidak ada menjadi mujizat. Dari berkat yang tidak ada, engkau akan mengalami kelimpahan berkat. Firman Tuhan yang kita pegang itu mampu membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pemulihan keluargamu yang kau anggap mustahil akan terjadi. Berkat Tuhan yang mungkin tidak kau terima selama ini akan dicurahkan. Kesembuhan yang kau harapkan, yang sudah putus asa karena dokter mengatakan tidak ada harapan, akan kau alami dan kau terima. Saudara, sikonmu menunjang atau tidak, memungkinkan atau tidak, tapi kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu pasti jadi. Sekalipun rasanya sudah tidak tertolong, meskipun dokter mungkin sudah angkat tangan, sekalipun kau hitung-hitung buku neraca keuanganmu saudara, duitmu mungkin sudah tidak bisa balik lagi. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, maka firman Tuhan itu akan jadi kenyataan di dalam hidupmu. Saudara, ada jemaat di tempat kami sudah ditipu dalam usaha pekerjaannya sampai kehilangan uang 1 miliar rupiah. Saem, saudara. Modalnya sudah habis. Saudara, sudah pusing kepala dia. Bagaimana harus bekerja lagi? Orangnya yang menipu sudah lari ke luar negeri. Tidak bisa dicari lagi. Tapi Tuhan tahu-tahu bisa mengembalikan 1 miliar yang hilang itu. Tiba-tiba barang-barang dagangannya yang selama ini masih tersimpan di gudang karena tidak laku, mendadak bisa laku dengan harga 6 kali lipat. Dan sudah begitu, dia dapat orderan 2 kali lipat dari biasanya. Sudah lihat, kalau Tuhan mau mengembalikan, maka bisa memakai berbagai macam cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Tidak harus yang mencuri uang kita mengembalikan uang kita. Tidak harus seperti itu. Tapi Tuhan bisa mengembalikan uangmu yang hilang dengan cara apa saja. Pokoknya yang jelas kalau Tuhan sudah berfirman, maka entah bagaimanapun caranya, entah bagaimanapun sikonya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Firman Tuhan apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Saudara, ingat, rencana Tuhan dan firman Allah pasti akan jadi. Entah waktunya kapan. Entah kapan datangnya pertolongan dan berkat Tuhan. Tapi kalau sudah tiba waktunya, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan akan digenapi dan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana nubuatan Nabi Yeremia, 70 tahun lagi kata Yeremia, Israel akan keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem. Entah sikonnya secara logika tidak memungkinkan. Entah rajanya terkenal sangar bin Gahar. Saudara, tapi kalau sudah waktunya Allah, maka rencana Tuhan pasti akan terjadi. Rencana Allah pasti akan tergenapi. Kalau sudah waktunya, apa yang kelihatannya sukar akan terlihat gampang. Sudah lihat? Sekalipun rasanya sukar dan mustahil, lawanmu mungkin orang besar, saudara, yang punya jabatan dan kuasa.
Mungkin penyakitmu sudah tidak ada obatnya lagi. Dokter mengatakan, "Om, sudah om. Om pulang saja ke rumah. Makan apa saja boleh. Sancam, gorengan, daging babi, atau jeroan silakan dimakan." Jangan suka dulu ya. Kalau dokter sudah berkata seperti itu, artinya innalillahi, sudah mau dekat, saudara. Nah, mungkin juga kas perusahaanmu, dompetmu kanker, kantong kering, saudara. Kas perusahaanmu defisit jutaan rupiah. Tapi kalau kita memegang firman Allah, maka jika sudah tiba waktunya, semuanya pasti akan mudah pada waktunya. Sesukar apapun masalahmu, saudara, sebuntu apapun jalan kita, tapi firman Tuhan berkata, kalau sudah tiba waktunya, maka semuanya akan terlihat mudah. Tuhan tidak akan pernah mempersukar hidupmu. Tuhan tidak akan pernah menghambat jalan hidup kita. Tapi semuanya akan dibuat Tuhan mudah pada waktunya. Untuk rencana Allah dalam hidup kita masing-masing, maka kita harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu sudah menyediakan suatu rancangan hidup yang indah, yang penuh damai sejahtera, yang terbaik. Tapi rencana itu tidak langsung jadi dalam sekejap mata dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan menggenapkan rencananya itu sesuai dengan jadwal waktunya. Kata Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kapan kita akan diberkati jadi kaya? Itu ada waktunya sendiri. Kapan mungkin Anda akan naik pangkat dalam pekerjaanmu? Ada saatnya. Kapan mungkin kau bisa ganti mobil atau beli mobil yang baru? Itu ada waktunya. Kapan kita bisa pelayanan? Kapan nanti Anda dalam keluargamu dikarunia anak? Itu ada rencana Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, saat mungkin dalam kesukaran, kapan Anda akan tertolong? Kapan keluargamu akan dipulihkan? Kapan akan diberkati? Kapan engkau akan dibela oleh Tuhan? Semuanya ada waktunya. Semuanya akan indah pada saatnya. Kalau ingin hidup kita indah, kalau ingin hidupmu diberkati, saudara, maka belajarlah untuk menunggu waktunya Allah untuk menolongmu. Menunggu waktunya Tuhan untuk memberkati dan mengangkat kita. Dalam masalah dan problema apa saja, sekalipun rasanya sukar dan sulit, tapi Tuhan pasti akan membuat jalan terobosan jika waktunya itu sudah sampai. Karena itu, sebenarnya Anda dan saya tinggal duduk diam, berharap dan menunggu waktunya Tuhan saja. Tuhan yang akan bekerja tepat pada saatnya, tidak pernah terlambat. Jangan memaksakan waktu kita sendiri. Seringkali manusia inginnya cepat-cepat, terburu-buru. Oh, aku kepengen cepat-cepat kaya. Aku kepengen cepat-cepat naik pangkat. Aku kepengen cepat-cepat beli mobil. Padahal secara finansial belum kuat untuk beli mobil. Tapi nekat ambil kredit yang bunganya tinggi untuk beli mobil demi gengsi, saudara. Akhirnya tidak bisa mencicil, saudara. Malah mencicil-mencicil matanya. Saudara, atau mungkin demi gengsi. Banyak anak-anak muda sekarang terjerat hedonisme. Lihat temannya punya handphone Apple kecokot. Saudara, waduh, tidak terima saya. Saya harus punya handphone yang sama juga. Akhirnya demi bisa membeli handphone seperti itu, dia ambil pinjaman online untuk beli handphone Apple Crowak. Saudara, demi gengsi. Akhirnya terjerat pinjol, tidak bisa bayar, malu dia dipermalukan di mana-mana. Saudara, dalam masalah dan kesukaran, kepengennya cepat-cepat selesai. Ya memang sih saudara, siapa yang tidak ingin masalah itu cepat selesai? Semuanya kepengen cepat selesai. Tapi banyak orang karena kepengen cepat selesai, cari cara-cara, cari jalan sendiri. Malah akhirnya tambah berbelit-belit masalahnya. Saat mungkin sakit, kepengen cepat sembuh. Waduh Tuhan, sudah capek aku. Terpaku di atas ranjang, tempat tidur tidak bisa bergerak. Malah minta pertolongan kesembuhan dari dukun. Saudara, mungkin dia bisa sembuh. Nyawanya di bumi selamat, tapi nyawanya di kekekalan hilang selama-lamanya. Kalau memang belum waktunya Tuhan dan kita paksakan, hasilnya pasti akan buruk. Belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membuat indah pada waktunya. Daud, dia bisa menjadi contoh buat Anda dan saya. Sejak remaja, Daud sudah diurapi menjadi raja. Dia sendiri ada keinginan untuk dia bisa naik tahta. Tapi Daud mau menunggu waktunya Tuhan.
Sekalipun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul dan naik menjadi raja, tapi Daud tahu itu bukan waktunya Tuhan dan bukan caranya Allah. Memang rasanya buntu kalau belum waktunya Tuhan. Tapi begitu waktunya tiba, maka semuanya akan jadi mudah dan lancar. Kalau sudah waktunya Tuhan, maka jalan di depanmu akan terbuka lebar. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membukakan jalan. Kalau sudah waktunya Allah, maka yang mustahil pun bisa berubah menjadi mustajab. Kalau saatnya tiba, yang sukar akan jadi mudah. Yang tidak masuk akal akan menjadi nyata. Sebab itu saudara, buat apa engkau terburu-buru? Buat apa engkau panik, kepingin cepat-cepat? Kalau kita terburu-buru ingin tertolong, buru-buru ingin diberkati, buru-buru ingin selesai, buru-buru ingin cepat besar, maka justru kita makin parah terjerumus dalam masalah yang lebih berat lagi. Saudara, kenapa? Sebab kita akan jadi mata gelap dan kita bisa mengambil jalan pintas. Kepengen cepat usahanya besar, mata gelap, tidak mau kalah dengan persaingan dengan perusahaan lain. Akhirnya buru-buru ambil kredit dengan bunga yang mencekik, malah bangkrut. Malah perusahaanmu kukut, saudara. Atau mungkin ada seorang suami yang digondol oleh sugar baby, saudara. Istrinya tidak terima. Kepengen suaminya cepat-cepat kembali. Mata gelap. Si sugar baby-nya dilabrak. Rumahnya dirusak. Suaminya tidak balik, saudara. Malah si istri bisa masuk penjara karena perusakan properti. Sudah lihat? Kalau terburu-buru, justru masalah kita tidak akan selesai. Malah ketambahan masalah yang lebih berat lagi. Hazael sudah dinubuatkan oleh Nabi Elia bahwa dia akan menggantikan Raja Aram. Sebenarnya Hazael tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Maka dia akan jadi raja dengan cara Tuhan dan bisa langgeng. Tapi tidak, Hazael terburu-buru. Hazael ingin secepatnya menjadi raja. Karena itulah Hazael membunuh Raja Aram dan dia bisa naik jadi raja. Memang betul Hazael jadi raja itu sesuai dengan janji Tuhan. Tapi itu tidak sesuai dengan waktunya Allah dan tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Tujuannya betul, tapi caranya salah. Akhirnya nasibnya Hazael pun celaka. Berapa banyak orang Kristen yang maksudnya betul, tujuannya sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi caranya keliru, saudara. Akhirnya usahanya, apa yang dikerjakannya menjadi berantakan seperti Hazael. Contoh mungkin, Tuhan ingin memberkati kita supaya kita bisa beli sebuah rumah. Kita juga punya kerinduan yang sama dengan hati Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta untuk diberkati supaya bisa beli rumah. Tapi tunggu waktunya Tuhan dan nurut caranya Tuhan. Tapi sayang mungkin kita tidak mau menurut waktunya Tuhan. Kita tidak mau menurut caranya Tuhan. Ingin cepat-cepat punya rumah. Akhirnya pakai uang setoran di perusahaan alias korupsi, saudara, untuk DP rumah. Hasilnya malah tidak dapat rumah. Malah dapat hotel prodeo alias penjara. Karena itu, saudara, buat apa terburu-buru dan ingin cepat-cepat? Salah-salah malah lebih celaka. Tunggulah waktunya Tuhan sambil berdoa. Nanti kalau sudah waktunya tiba, maka semuanya bisa berjalan dengan indah. Tiba-tiba masalah-masalah yang rasanya selama ini sudah tidak ada jalan keluarnya, tahu-tahu bisa selesai sendiri-sendiri. Saudara, suami yang mungkin sudah lari dari rumah 20 tahun, bisa kembali sendiri. Bisa balik sendiri. Kalau sudah waktunya, maka semuanya pasti akan terbuka dengan baik. Saudara, kalau mungkin kita sudah merencanakan yang sesuai kehendak Allah, tapi kok rasanya sukar dan buntu, maka berdoalah terlebih dahulu. Tanyalah kepada Tuhan, mengapa kok Tuhan ini masalah tidak selesai-selesai? Mengapa Tuhan kok tidak ada jalan? Saudara, biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, karena belum waktunya. Dan yang kedua, kenapa masalah kita tidak selesai? Karena kesalahan kita sendiri. Ini yang kedua. Saudara, jangan berpikir kalau mengalami kegagalan, mengalami jalan buntu, lalu itu pasti hanya karena belum waktunya. Belum tentu juga. Kadang-kadang justru jalan buntu dan kegagalan itu karena kesalahan kita sendiri. Mungkin sudah waktunya Tuhan menolong kita. Sudah tiba saatnya bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tapi karena kesalahan kita sendiri. Mungkin kita bohong tidak habis-habis. Ada dosa yang disembunyikan.
terburu-buru seperti Hazael, pakai cara-cara kita sendiri, maka sekalipun sudah waktunya Tuhan, maka pintu-pintu di depan kita masih tertutup. Oleh sebab itu saudara, belajarlah menunggu waktunya Allah di dalam doa dan kebenaran. Begitu waktunya tiba, maka semuanya pasti akan jadi mudah dan lancar. Kalau sudah waktunya Tuhan, maka jalan di depanmu akan terbuka lebar. Kalau sudah saatnya, maka yang mustahil pun bisa berubah menjadi mustajab. Kalau saatnya tiba, yang sukar akan jadi mudah dan yang tidak masuk akal akan menjadi kenyataan. Percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi apapun juga, dalam masalahmu yang paling berat dalam hidupmu pada saat ini saudara, yakinlah bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Semuanya akan mudah pada saatnya. Tetap percaya, tunggu waktunya Tuhan. Sekiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat Anda semua, menguatkan Anda untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan tunggulah sampai semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.